Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba mereview sedikit atau enggak POV naik mobil all new Xenia CVT tahun 2023. Nah, kebetulan di sini sekarang sedang hujan deras-derasnya ini di Surabaya. Hujan deras sekali. Entah ini suara saya pun bakal kedengaran atau enggak ya. Karena ya beginilah peredaman suara di kabinnya Xenia, apalagi ini hujan ya. Ya mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas lah. Untuk mobil ini sih sudah saya gunakan sekitar 3 tahunan, dari tahun 2023 sampai sekarang tahun 2026. Rasa berkendaranya ya lumayan enak, ya cukup enak lah, cukup nyaman buat keluarga gitu, buat jalan-jalan, eh, keliling-keliling atau enggak buat keluar kota. Ya walaupun pengalaman saya di mobil ini, entah memang mobil ini seperti ini atau mungkin memang saya yang nggak terbiasa, karena yang saya rasakan di mobil ini tuh beberapa setahun ke belakang lah, ini tuh setirnya terasa berat. Tapi pas saya cek ke dealernya, itu nggak ada masalah dari sensornya, dari ini kan udah elektrik ya, EPS, dan ini nggak ada masalah apapun. Cuman entah kenapa saya tuh merasakan setir beratnya itu ketika pas pertama kali di tol. Tiba-tiba dari kecepatan nggak terlalu tinggi tuh, dari 80 60 lah, 60 sampai 80, tiba-tiba setir itu terasa berat. Akhirnya saya langsung spontan menurunkan kecepatan sampai ke 40. Nah, setelah itu saya coba konsultasi ke dealer dan pengecekan apakah ada kendala atau tidak di mobil ini, tapi ternyata, atau enggak ada kerusakan, tapi ternyata enggak ada kerusakan apapun. Tapi sampai sekarang malah bingung gitu. Mau cek ke bengkel yang bukan bengkel resmi, tapi takut garansi mobilnya, atau karena memang ini takutnya ya dikhawatirkan memang barang kayak kebagian jelek, nanti garansinya hilang. Makanya nggak berani gitu sampai sekarang bawa ke bengkel non resmi. Dan saya pun belum coba sih Xenia yang lain, yang setipe dengan ini, apakah sama atau enggak keluhannya gitu. Nah, itu dari keluhan. Terus dari sisi, kalau mesin kan ini 1500 ya. Cuman kalau Xenia sekarang tuh penggerak roda depan, beda dengan Xenia yang sebelumnya. Dari segi tarikan kalau di jalan tol sih enak, mobil ini ya enak, walaupun memang ya ciri khas mungkin ya dari CVT dan mobil Xenia gitu kan. Akselerasinya memang nggak terlalu galak gitu kan. Kalau mau saya pribadi sih kurang enak, lemot. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang nyoba Xenia dengan tipe yang sama. Cuman kalau kata saya sih nggak enak, saya karena lebih suka pakai manual. Kalau dikasih matic tuh, apalagi matic yang mobil ini gitu,
Ya mungkin kalau mobil lain ya ada yang enak responsif, kalau ini kan kurang enak lah kalau misalkan mau ngejar selap selip gitu kan, harus kayak di ya ngeden dulu mobilnya baru naik gasnya baru kencang gitu, jadi kurang enak gitu kalau kata saya. Nah untuk dari lampunya kalau kata saya itu ini lampu cukup sih, cuman kadang di beberapa kondisi, kadang bukan kondisi hujan kayak sekarang ya, karena kan memang hujan saat ini begitu deras, begitu lebat. Kalau mungkin kalian juga bisa lihat lah intensitas hujan hari ini seperti apa. Nah kadang kalaupun nggak hujan suka kurang kelihatan jelas gitu jalanan. Mungkin karena saya sebelumnya pakai mobil yang satunya tuh udah ganti pakai biled ya. Nah, perbandingan kayak ini jadi agak kurang gitu ya. Mungkin karena kebiasa pakai biled, tiba-tiba ini kan bukan biled, jadi kelihatannya agak kurang gitu. Padahal memang ya ini udah cukupan sih. Untuk posisi berkendara di mobil ini saya rasa sih enak karena memang si joknya udah bisa diatur, eh, naik turunnya, sliding udah pasti ya bisa di adjust naik turun bisa, walaupun masih manual tapi ini sangat membantu sih, apalagi yang kalau misalkan yang memiliki tinggi badan mungkin 100, di bawah 170 lah masih oke gitu kalau untuk berkendara mobil ya. Untuk konsumsi bahan bakar mobil Xenia ini, saya pernah dari Surabaya ke Ciamis, tuh dulu pernah, karena saya isi Pertalite ya bukan Pertamax, saya isi Pertalite itu cuma 300.000, itu 300.000 masih sisa di sana, masih bisa buat mondar mandir gitu sekali jalan ya, nggak PP karena memang dulu berapa hari lah Ciamis, tapi cukup irit lah mobil ini. 300 tuh diisi 300 masih sisa banyak. 300 saya nggak ngisi sekaligus sih, ini 150 dulu, terus pas di Jogja isi lagi 150, walaupun pas di Jogja tuh masih banyak sisa bahan bakar, nggak terlalu kosong-kosong banget, cuman saya isi 150 lagi dan memang itu sisanya masih banyak, termasuk lumayan irit lah mobil ini. Dalam kota tuh biasanya saya kalau mondar mandir tuh bisa ya 1 banding 13, 14, 15 gitu. Tapi itu tadi sih kalau kata saya kurang enak kalau diajak mobil ini, kayak kejar-kejaran di daerah yang butuh memang akselerasi yang langsung mantap gitu, si tenaga mobil ini kurang. Tapi kalau di tol sih enak, karena kan tol cenderung panjang-panjang ya, buat nyalip nyalip tuh jadi masih enak lah. Tapi kalau misalkan di jalur-jalur yang lintas bukan tol terus rame, kadang suka khawatir gitu mobil ini tuh, karena nggak bisa langsung ngantak tenaga. Mungkin karakter karena Matic juga, saya kurang tahu sih, nanti bisa share lah teman-teman pengalamannya seperti apa. Nah ini saya perjalanan sekarang dari Surabaya ke Sidoarjo dan tidak akan lewat tol, bakal full
lewat jalan non-tol. Dengan hujan deras seperti ini, saya rasa sih nggak akan macet ya, karena banyak pengendara-pengendara motor tuh meneduh di pinggir. Nah, untuk mobil All New Xenia ini secara kepraktisan memang sangat bagus. Di sini juga ada cup holder nih di depan AC, di depan AC yang driver di sini ada cup holder. Jadi kalau misalkan kalian butuh minuman agar tetap dingin, ini bisa disimpan di sini. Terus di yang penumpang sebelah kiri pun ada buat cup holder. Nah, tapi di sini di tengah ada ya lumayan lah, kayak penyimpanan buat koin lah cukup. Terus di sini juga ada penyimpanan buat kartu kayak Eto atau apa. Nah, untuk pengaturan AC-nya di sini hanya satu arah semburan, tidak bisa diatur kemanapun ya. Jadi cuma satu pengaturannya. Nah, untuk pintu sulitnya biasa bisa diatur. Di sini sudah digital. Terus untuk head unitnya di sini bagus juga. Untuk head unitnya eh, bisa connect ke handphone Android sama Apple. Tapi kalau sepengalaman dulu tuh dikonekin tuh harus pakai kabel data kalau di sini di head unit ini. Jadi tanpa kabel data tuh belum bisa. Di sini juga sudah ada buat charger ya, socket power outlet di sini di bawah. Di sini USB, di sini ada power outlet kan di sini. Dekat armrestnya ini di depan. Terus di pintu di sini juga ada cup holder, bisa nampung dua, dan ada pocketnya juga. Di sini juga di samping kanan ada ya seperti ada ruang juga buat penyimpanan koin-koin kecil. Spionnya mobil ini udah elektrik juga, udah retract. Terus power window, empat-empatnya uh, udah elektrik, tapi yang auto hanya di driver saja, yang lainnya belum. Ya memang standar sih pada umumnya mobil-mobil yang lain juga kebanyakan seperti ini. Terus untuk setir mobil ini bisa naik turun, tapi belum bisa teleskopik atau maju mundur. Untuk posisi berkendara sih saya rasa dengan tinggi 170 oke lah, nyaman. Ini saya tadi coba setting di jok, diatur paling atas juga, ini enak sih, nggak terlalu nggak terlalu tinggi gitu pandangan tuh, udah pas kan. uh, Headroomnya masih oke. Kalau saya sendiri masih ada sekitar 5 jarian. Terus spion ini bisa naik and ya, diaturnya ya. Saya rasa mobil ini sangat oke atau sangat pas buat kalian yang memang membutuhkan mobil MPV, bisa 7 penumpang ya, mungkin 8 juga masuk. Terus irit, eh, perawatan mesinnya nggak susah, karena tahu sendiri lah Daihatsu banyak spare partnya, dimanapun bengkel bisa betulin. Tapi memang yang sekarang tuh beda sama yang dulu. Sekarang Xenia tuh penggerak roda depan, dan ya yang ini udah CVT ya. Cuman memang karakter CVT tuh kita bawanya harus
ibaratnya kayak menikmati lah, harus menikmati perjalanan, nggak boleh dihentak-hentak kayak gitu, gitu. Karena memang karakter sipit itu lembut lembut, nggak bisa dihentak-hentak seperti itu. Tapi memang nyaman sih ngetik sipit itu, perpindahan giginya nggak terasa. Terus di sini juga ada manualnya, walaupun memang misalnya ini belum ada apa sih yang itu pedal shift ya, belum ada. Cuman di sini di kelas personal ini udah ada mode manualnya. Jadi buat teman-teman yang misalkan kalau jalan-jalan ke medan banyak tanjakan curam, turunan curam, atau enggak minimal tanjakan lah, banyak tanjakan dan banyak turunan, itu bisa pakai mode manualnya juga. Jadi cukup membantu lah, apalagi kalau misalkan di jalan turunan gitu kan, ke mode manual itu ya kita bisa ngebantu pengereman gitu kan, karena ada engine brake, CRPM bisa lebih tinggi gitu kan. Kalau di mode B terus ya mobil bisa gelonong terus-terusan gitu, kasihan rem. Ya ginilah suasana perjalanan di Surabaya. Ada macet-macetnya, apalagi ini lampu merah. Tapi ya macetnya Surabaya masih wajar sih. Yang saya lalui jalan-jalan kemacetan di Surabaya itu masih wajar, nggak terlalu parah lah, masih bisa jalan gitu, mobil nggak sampai tersendat lama. Cuman ini karena hujannya sekarang deras, jadi pandangan pun agak sedikit kurang kelihatan gitu. Ya kita harus pelan-pelan, kita di bawah di 40 gitu, karena memang hujannya deras banget sih. Nah, terus secara suspensi ya mobil ini kalau saya rasa sih nyaman ya. Dibilang keras enggak, dibilang empuk juga enggak, tapi ya nyaman pas kita diisi full ini, nyaman itu enggak sampai amblas. Cuman saya pernah tuh eh, mobil ini pas pulang ke Jawa Barat di Jogja beli pakan buat sapi, kalau nggak salah tuh diisi 2 karung, satu karungnya isi 50 kilo, berarti 2 karung tuh 100 kilo ya. Ya saya pulang bareng anak istri cuma berdua, paling ada koper-koper yang lain. Nah itu kerasa banget tuh, ambles banget bagian belakang, bahkan sampai ya kasihan lah tenaganya gitu. Sampai kerasa banget berat gitu si mobil jalannya, apalagi pas eh, di jalur Dendles tuh. Jalur Dendles kan ada yang rata, ada yang bergelombang, apalagi yang kalau saya bukan lewat pertanahan ya, yang lewat pinggir pantai terus tembus ke arah Pantai Suwu ke sana. Apalagi jalan sana tuh bergelombang sekali, makanya pas bawa 2 karung itu kerasa banget tuh mobil mentah-mentuhnya, dan nggak berani kecepatan tinggi karena saking apa ya, lenturnya gitu, karena keberatan di belakang mungkin. Tapi di bawah jarak jauh mobil ini sih enak. Cuman yang saya rasakan memang kalau diajak jalan-jalan ke jalan yang nanjak gitu, itu saya sering agak khawatir karena memang
kita harus benar-benar paham tentang karakter mobil ini, karakter mobil Matic, CVT gitu, ngatur RPM-nya gitu. Soalnya pernah tuh pas main ke daerah Trawas, ke tempat awan Trawas, hampir saya panik mobil nggak naik. Mungkin ya memang saya belum tahu juga medannya jalan sana seperti apa, dan tapi bisa sih karena bisa naik sampai tempat itu karena memang ya itu tadi RPM kita usahakan jangan sampai drop gitu. Padahal dulu juga saya RPM tetap di 2000 tapi hampir nggak naik karena banyak apa ya jalannya yang nanjak terus belok gitu. Jadi benar-benar tuh harus ngatur RPM-nya mobil ini tuh supaya nggak drop. Kalau drop ya udah nggak kuat, harus cari ancang-ancang dulu. Tapi dulu lancar sih naik, cuman sempet agak kayak wah ini gimana gitu. Padahal RPM udah diatur sedemikian rupa di 2000, tapi hampir kok makin drop RPM-nya gitu, bukan malah konstan. Tapi bisa naik kok mobil. Mobil ini sudah sering saya pakai road trip, khususnya dari Jawa Timur ke Jawa Barat, yaitu dari Surabaya ke daerah Banjar, Jawa Barat. Sering tuh kalau misalkan pas mudik gitu, bareng anak istri. Ya nyaman nyaman lah mobil ini karena biasanya saya kan pakai mobil Grand Max. Dibandingin dengan mobil ini ya lebih nyaman ini karena tahu sendirilah Grand Max itu kan karakternya kayak karakter mobil barang gitu. Walaupun udah saya ganti kayak eh, sipernya di custom gitu, tetap aja keras, beda sekali kalau dibandingkan dengan mobil ini kan. Apalagi mobil ini kan mobil ya benar-benar MVP buat keluarga lah, jadi nyaman. Untuk kecepatan 100 sampai 120 mobil ini di tol tuh sangat nyaman karena saya tuh nggak pernah pakai mobil ini tuh kencang-kencang, paling kencang 120, 100, terus di 80 ya itu aja karena ya itu buat biar hemat bahan bakar, kita konsisten kecepatan di segitu terus daripada kita terus dipaksakan ngebut atau enggak apa ya ugal-ugalan narik gasnya gitu kan, bikin boros bahan bakar. Kalau saya lebih suka konsisten di 80, di 100 gitu gitu. Yang pertama biar irit bahan bakar, yang keduanya memang ya gitu, saya sih lebih menikmati perjalanan ya dibanding harus kebut-kebutan di jalan. Oh, hujannya masih terus bro. Kebetulan hari ini tuh saya baru pulang kerja karena tadi tuh shift siang ya. Rencananya tadi mau pulang pakai motor dari tempat kerja ke rumah tuh karena mau ngetes, kalian ngetes gimana sih kamera Pocket 3 dipakai untuk motovlog gitu, karena saya seringnya pakai kamera ini tuh di mobil ya. Nah, tadinya mau ngetes di motor.
tapi ternyata cuaca hujan. Akhirnya ya udah saya tes lagi aja di mobil dengan ya ini berkendara POV seperti ini. POV, tapi ternyata hujan deras tadi. Padahal sempet sih hujan, terus reda lama. Saya kira tuh bakal nggak hujan lagi, tapi ternyata ini hujannya malah makin besar. Nah, buat teman-teman yang punya mobil sama emissionnya juga, tolong dong beri masukan apakah sama merasakan seperti saya setirnya berat. Saya juga pernah dikasih tahu bengkel, katanya memang karakter IPS di kecepatan sekian-sekian tuh memang langsung berat. Tapi ini tuh bukan berat, karena yang merasakan mobil ini tuh bukan saya gitu. Bukan hanya saya, sama teman saya pun sama merasakan seperti itu. Tapi yang sampai saat ini bingungnya tuh ya itu tadi, dicek sensornya, elektrikalnya tidak ada kerusakan apapun, tapi bukan berat ya. Kalau berat sih paham lah, tapi bisa dikatakan kayak ngunci gitu, sempat kayak ngunci gitu. Makanya di tol tuh dari kecepatan 80 saya sampai drop sampai 20 40 gara-gara ya itu tadi, pas mau belok sedikit geser setir kanan kiri tuh kok seperti ini gitu, kayak ngunci gitu. Makanya khawatir takutnya gimana-gimana. Tapi anehnya nggak ada kerusakan. Saya pengen bongkar ke bengkel bukan resmi, tapi takutnya itu tadi, kalau ini memang kerusakan bukan karena dipakai, misalkan perusahaan bawaan pabrik, sayang kan, garansinya hilang. Tapi kalau nggak diperiksa ke bengkel lain gitu selain bengkel resmi, ya sampai sekarang saya masih bingung ini kenapa mobil kayak gini. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman ada yang punya terus memang mengalami seperti ini, tolong dong kasih pencerahan biar saya tahu itu kenapa gitu. Nah ini gini nih, kalau ngejar, kalau matic tuh digas tuh jadi gitu dulu, nah kayak nahan dulu. Tapi kayaknya memang bukan karena matic, kayak memang karena karakter mesinnya memang seperti ini. Karena saya nyoba mobil lain ya, kayak mobil apa Honda Brio gitu, sama-sama matic, sama CVT, ya enak gitu. Ya mungkin memang karakternya mobil Honda Brio kan akselerasinya terkenal bagus ya, enak ya. Nah kalau nemu jalan jelek tuh dep dep.
Ini saya jalan Sidoarjo, tapi seringnya memang lewat sini, lewat yang sampingnya, bukan lewat yang jalur utama itu. Karena jalan sini tuh lebih enak, lebih kosong gitu. Kalau sana kan ramai ya, cenderung ramai, banyak kendaraan besar. Kalau ke sini tuh lebih enak. Jadi sebelum tadi flyover Waru, saya sering belok kiri. Nah, sering dari sana lurus terus sampai apa ya, setelah pabrik Comfit, sampai sana terus baru ambil lagi jalur utama itu. Soalnya ya menghindari truk-truk itulah, jalan ini lebih enak gitu. Kalau truk-truk kan wah, udah ngalangin gitu jalannya. Karena saya lebih suka milih mau naik mobil mau naik motor, saya tuh lebih suka lewat jalur sini karena jalanannya kosong. Ini kenapa ya berisik wiper tuh, kayaknya nyenggol pilar ini ya. Nah, pilar ini tuh kadang apa ya, kayak pandangan tuh kayak kehalang gitu, karena ini kayak ke depan banget gitu. Jadi kadang yang sisi kanan situ saya sering malah sering nggak kelihat gitu, kayak blind spot gitu kan. Kebiasaan mungkin pakai Grand Max yang memang visibilitas pandangannya ke depan tuh luas, dikasih mobil seperti ini jadi ya nggak terlihat, ya lurus aja langsung lah. Karena tadi batas jalannya dibuka, jadi ya udah bisa lurus, nggak harus putar balik ke sana, nggak harus ke kiri dulu tadi. Nah, ini saya sering lurus terus. Orang lain sekarang tuh libur panjang ya, dari kemarin Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya saya masih tetap kerja karena memang kerja di dunia F&B ya. Apalagi kalau hari-hari libur panjang seperti ini, itu kan biasanya kan hari-hari ramenya ya F&B itu, hari-hari panen uangnya lah. Jadi ya mau nggak mau kalau kerja di F&B itu nggak libur, liburnya hari-hari biasa, weekday. Nah, polisi tidur tadi. Brr, brr. Tapi ya tetap disyukuri, daripada kita bingung kan cari kerja, lebih baik syukuri aja kerjaan yang ada. Nah, obat jenuh ya seperti ini, konten konten bikin video kalau misalkan keburu gitu. Siapa tahu video ini kan bisa jadi inspirasi, bisa jadi hiburan buat teman-teman yang nonton. Terus saya disupport terus videonya biar semakin berkembang lagi, bikin konten-kontennya, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh, kayaknya sini udah mulai reda nih, masuk udah Sidoarjo udah mulai reda nih.
Nah, ini udah depan apa sih? Pabrik Comfit ya. Biasanya saya belok kanan di sini. Cuman kayaknya sekarang mau lurus aja deh, nggak jadi belok kanan. Biasanya belok kanan tadi di sana, cuman sekarang pengen lurus, jadi nanti belok kanannya di depan. Ya kalau ke Sidoarjo tuh sering lewat sini karena ya enak, jalur ini tuh sepi, nggak terlalu rame. Nah, balik lagi mobil ini tuh kalau diajak jarak jauh ya kayak road trip itu yang saya rasakan sih enak, nggak apa ya, nggak bikin pegal gitu. Kan ada tuh mobil-mobil yang bikin pegal juga, tapi kalau mobil ini enggak sih. Saya sering road trip ke Jawa Barat, oke-oke aja pakai mobil ini. Mobil Xenia ini tuh sangat cocok sih sebenarnya buat teman-teman yang pengen mobil pertama, punya mobil pertama, 7 penumpang, irit, gak rewel, terus tampilannya bagus, ya. Sekarang kan Xenia dari tampilan eksteriornya udah bagus, interiornya ya bagus juga gitu kan. Kalau joknya sih ini sebenarnya masih fabric, cuman ini udah dibungkus sama kulit sintetis. Oh, pakai. Nah itu Avanza gitu, masih penggerak roda belakang. Nah, tapi yang saya rasakan mobil ini itu sangat panjang. Ya, kalau dibanding Xenia yang dulu kayaknya ini lebih panjang ya. Nanti saya coba lihat datanya ya. Saya bisa mungkin kalau nanti bisa saya tampilkan di video ini berapa panjang Xenia ini sama yang lama. Terus secara kasat mata juga kelihatan mobil ini sangat panjang. Soalnya kerasa banget itu kalau misalkan pas parkir di mana-mana gitu kan. Kan udah mentok tuh parkiran ya. Tapi kayak kurang gitu lahannya. Ya mungkin ya itu tadi karena mobil ini ya cukup panjang gitu kan, dimensinya. Secara desain sih memang Daihatsu berubah banget ya dari Xenia lama dan yang sekarang terbaru. Berubah total kan biasanya Xenia Avanza tuh kan ya perubahannya tahu sendiri lah, tipis-tipis tipis-tipis, tapi pas Xenia yang terbaru ini wah berubah sekali ya. Apalagi kan sebelumnya banyak konsumen-konsumen yang apa ya beralih ke expander kan, sempat penjualannya expander tuh bagus karena mungkin dari tampilan eksteriornya sangat bagus gitu kan, modern sekali. Terus Avanza Xenia tampilannya masih gitu-gitu aja. Nah akhirnya mungkin di tahun 2023 itu mulailah perubahan drastis tampilan eksterior dari si Avanza dan Xenia, termasuk yaitu tadi berubah dari penggerak belakang ke penggerak roda depan. Banyak sih yang menyayangkan juga kenapa dia rubah jadi penggerak roda depan. Ya mungkin itu tadi kan, karena penggerak roda depan biasanya lebih efisien. Tapi mungkin ya kalau misalkan masih pengen penggerak roda belakang kan masih ada
Xenia yang tipe-tipe sebelumnya, atau enggak kalau di brand Daihatsu sendiri masih ada Daihatsu Terios kan. Ya walaupun Terios kan udah segmentasinya beda ya dengan Xenia. Kalau Xenia kan masuknya ke MPV, kalau Terios kan ke SUV. Nah ini sudah masuk di area Sidoarjo. Sidoarjo kota. Tadi sudah lewat alun-alun. Di sini udah nggak hujan, kayaknya nih tinggal krimis-krimisnya aja. Kadang nggak paham sih orang-orang, udah kita klakson, udah kita kasih lampu, kadang suka nyelonong aja nyebrang. Nggak tahu nih. Oke, mungkin cukup sekian cerita cerita ya, sedikit cerita lah tentang pengalaman eh, berkendara dan bareng-bareng si All New Xenia 2023. Eh, Siapa tahu nanti bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang lain juga yang sama memiliki mobil ini. Cerita pengalamannya seperti apa, keluhannya apa aja, kesenangannya apa aja gitu. Oke, mungkin terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi di video cerita ataupun jalan-jalan berikutnya bersama Ngablu Trip.